Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai matematika dasar, utamanya mengenai subbab pembahasan tentang ketidaksamaan. Hari ini kita akan bahas contoh soal untuk penyelesaian ketidaksamaan berpangkat 1 dan berpangkat 2. Baik, kita bisa lihat sama-sama di layar. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai menyelesaikan soal ketidaksamaan yang variabelnya berpangkat 1. Nah, untuk variabel berpangkat 1 seperti jadi prinsip penyelesaiannya sama dengan penyelesaian pertidaksamaan, ya. Nah, saya berikan mengingat kembali mengenai langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Jadi yang pertama adalah kita menambahkan kedua sisi dengan bilangan yang sama, kemudian mengalihkan kedua sisi dengan bilangan positif, kemudian mengalihkan kedua sisi dengan bilangan negatif. Tapi ingat, jika kita mengalihkan dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Baik, kita lihat untuk suku-suku yang mengandung variabel itu akan kita kumpulkan di ruas kiri dan konstanta akan kita letakkan di ruas kanan. Jadi ini kuncinya ya untuk variabel berpangkat 1. Oke, kita lihat untuk contohnya. Di contoh yang ada di layar, kita bisa lihat bahwa untuk menyelesaikan pertidaksamaan dengan soal yang seperti di atas, seperti ini. Kita lihat. Nah, kemudian Nah, pada soal kita lihat di sini soalnya adalah X kurang 2/3 ditambah 2X kurang 1/2 lebih kecil X tambah 4. Nah, kita lihat untuk variabel X yang ada di soal semuanya berpangkat 1. Ya, berarti kalau X ini berarti X pangkat 1, 2X berarti 2X pangkat 1, dan X tambah 4, X-nya berpangkat 1. Nah, untuk menyelesaikan ini, yang pertama kita fokus untuk mengumpulkan yang mengandung variabel di ruas kiri dan konstanta diletakkan di ruas kanan. Nah, namun sebelumnya jika ada soal yang soalnya adalah mengandung pembilang dan penyebut atau pecahan seperti ini, maka yang pertama kali kita fokuskan adalah bagaimana caranya menghilangkan penyebutnya. Nah, untuk menghilangkan penyebut ini sama prinsipnya dengan menyelesaikan soal pecahan. Jadi misalnya nih ya, misalnya ada pecahan 3/2 ditambah 5/2. Nah, 3, anggap ya, 6/3 ditambah 5/2. Maka untuk menyelesaikan soal pecahan seperti ini, kita mencari pembilang dengan nilai KPK yang sama. 3 dan 2, kita mencari angka yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2. Yang hasilnya adalah bilangan bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat ya. Nah, kita lihat hasilnya KPK-nya adalah 6. Jadi 6 dibagi 3 itu 2, 6 bagi 2 itu 3. Sehingga untuk persoalan pertidaksamaan seperti ini sama, kita mencari nilai atau sebuah bilangan yang dapat dibagikan dengan kedua angka penyebut ini. Nah, kita lihat karena KPK-nya adalah 6, maka semua ruas kita kalikan 6. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kita coba dulu X kurang 2/3 dikali 6 ya, ditambah 2X kurang 1/2 dikali 6, bisa juga begini.
atau langsung di dalam kurung baru kita kalikan dengan 6. Nah, untuk ini kita bisa lihat 6 bagi 3 kan 2, sehingga hasilnya menjadi 2 dikali X kurang 2, kemudian ditambah 2X kurang 1 per 2 dikali 6, ini 6 bagi 2 jadi 3, sehingga hasilnya 3 dikali 2X kurang 1, kemudian 6 dikali X tambah 4, hasilnya adalah 6X X 6 dikali X tambah 4. Sehingga ini kita selesaikan, 2 dikali X kurang 2, maka caranya adalah kita kalikan dulu ke sini. 2X, 2 kali X adalah 2X, ya. Kemudian 2 dikali minus 2. Nah, hasilnya menjadi 2X dikurang 4. Kemudian ini lagi yang kita kalikan, 3 dikali 2X sama dengan 6X, 3 dikali minus 1, hasilnya adalah minus 3. Kemudian ini juga kita kalikan ke dalam, 6 kali X adalah 6X, 6 kali 4 adalah 24. Nah, dari sini kita gabungkan yang mempunyai variabel X. 2X dan 6X. 2X ditambah 6X, kemudian minus 4 dikurang 3. Ya. Nah, karena kita kembalikan ke prinsip yang pertama, prinsip di soal bahwa variabel dikumpulkan di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan, maka kita gabungkan semua X ke kiri dan yang mengandung angka di sebelah kanan. Sehingga kita lihat di sini bersisa 2X, 2X ditambah 6X. Nah, di sini ada 6X di ruas kanan. Kita pindahkan dia ke ruas kiri. Sehingga tadinya lambangnya positif, ya tandanya positif, pindah ke ruas kiri menjadi minus 6X. Kemudian lebih kecil dari 24 tetap, memang dia di ruas kanan. Kita lihat yang mana yang mengandung konstanta di ruas kiri. Ini ada minus 4. Minus 4 pindah ke kanan, itu menjadi ditambah 4. Minus 3 pindah ke kanan, menjadi ditambah 3. Sehingga kalau sudah begini, kita sudah bisa selesaikan 2X ditambah 6X dikurang 6X. Ini habis, bersisa 2X. Kemudian 24 tambah 4 ditambah 3 adalah 31. Sehingga kalau sudah begini, kita menyisakan X saja di sebelah kiri. Caranya adalah semua ruas kita bagikan 2. Atau dikali 1/2 ya. 2 bagi 2, 1, sisa 1X, 31 bagi 2 adalah 31/2. Kalau begini, kita bisa menuliskan garis bilangannya 31/2 kan, anggap saja 16 ya, 16 lebih. 16 lebih kecil dari X-nya adalah lebih kecil dari plus 16 sekian, maka himpunan penyelesaiannya atau penulisan selangnya bisa kita tulis minus hingga, 31/2. Ya. Kemudian untuk menuliskan jadi selangnya tadi kita sudah. Kemudian penulisan himpunannya kita bisa tuliskan bahwa hasil untuk penulisan selangnya himpunannya penyelesaiannya adalah X, di mana X itu lebih kecil dari 31/2. Ini grafiknya, ini penulisan selangnya. Ini grafiknya, ini penulisan selangnya, dan ini adalah penulisan himpunan penyelesaian. Oke ya. Jadi itu untuk variabel yang berpangkat 1. Kita next, sekarang variabel yang berpangkat 2. Prinsip untuk penyelesaian pertidaksamaan variabel yang berpangkat 2. Yang pertama, ruas kanannya harus dibuat menjadi 0. Caranya adalah kita faktorkan, ya. Kemudian yang kedua, tentukan harga 0, yaitu nilai variabel yang menyebabkan nilai faktor sama dengan 0. Yang ketiga, gambar garis bilangannya. Jika tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka harga 0 ditandai dengan titik hitam. Tapi kalau tanda pertidaksamaannya lebih besar saja atau lebih kecil saja, maka harga 0-nya ditandai dengan titik putih. Yang kelima, yang keempat, tentukan tanda plus atau tanda minus pada masing-masing interval di garis bilangan. Caranya adalah dengan memasukkan salah satu bilangan pada interval pada persamaan ruas kiri. Tanda pada garis bilangan berselang-seling, kecuali jika ada batas rangkap atau harga 0 yang muncul 2 kali, atau sebanyak bilangan genap
untuk pertidaksamaan tingkat tinggi. Batas lengkapnya tidak merubah tanda. Setelah itu kita sudah menentukan yang mana plus, yang mana minus, baru kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Jika tanda pertidaksamaan lebih besar dari 0, berarti daerah pada garis bilangan yang diarsir adalah yang bertanda positif. Tapi kalau tanda pertidaksamaannya lebih kecil dari 0, maka yang kita arsir adalah daerah yang bertanda negatif. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya saja ya. Contoh soal. Ketahui ada soal seperti ini. 2x kurang 1 pangkat 2 lebih besar sama dengan 5x kurang 3 dikali x1 kurang x kurang 1 dikurang 7. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kita selesaikan dulu yang berpangkat ini. Kalau 2x kurang 1 pangkat 2 itu artinya, saya bisa tuliskan di sini, 2x kurang 1 pangkat 2 itu sama saja artinya 2x kurang 1 dikali 2x kurang 1. Cara penyelesaiannya ini adalah ini dulu kita kali ke sini, baru ini kita kali ke sini, terus ini kita kali ke sini, dan ini kita kali ke sini. Maka ini kali yang ini kali ini menjadi 4x kurang 2 dikurang 2x minus 1 kali minus 1 kali 2x sama dengan minus 2x, ini 1 kali minus 1 menjadi minus 1. Sehingga hasilnya adalah 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Ya, kita lihat di sini. Ini ya, 4x kurang 2 kurang 4x tambah 1. Kemudian ini yang kita kali lagi. Nah, ini sama saja ya. Ini sama saja. Ini kita kali ke sini. Ya, ini kita kali ke sini, ini kita kali ke sini, ini kita kali ke sini. Hasilnya adalah 5x kuadrat dikurang 5x dikurang 3x ditambah 3 dikurang 7, ini dari soal. Nah, sehingga kita kumpulkan semua di ruas kiri ya. Nah, kenapa? Karena ruas kanannya kita jadikan 0 sesuai dengan petunjuk yang ada di tempat yang tadi ya. Sesuai yang ada di tempat yang sesuai dengan rumus yang ada di awal tadi. Oke ya. Nah, kita buat ruas kanannya menjadi 0 sehingga kita gabung semua ke kiri. Nah, kita selesaikan yang mempunyai variabel yang sama. Yang mempunyai x kuadrat kan cuma 1, 4x kuadrat saja. Kemudian kurang 4x, ada 4x kuadrat, ada 5x kuadrat. 4 kurang 5 minus 1, berarti sini minus x kuadrat. Minus 4 ditambah 5 sama dengan plus x. Ditambah 3 berarti plus 4x. 1 dikurang 3 minus 2 ditambah 7 jadi 5. Sehingga hasilnya adalah minus x kuadrat tambah 4x ditambah 5. Nah, kemudian kalau sudah begini, kita balik lagi cara penyelesaiannya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah faktorkan. Namun kita faktorkan yang berpangkat 2. Nah, kita lihat di sini, minus x kuadrat tambah 4x tambah 5 lebih besar dari 0. Kita, supaya mudah, minusnya kita buat di luar. Sehingga ini jadi plus x kuadrat, ini plus jadi minus karena minus kali minus jadi plus nanti kan. Kemudian plus 5, dikeluarkan minusnya berarti yang dalamnya adalah minus 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini yang kita kuadratkan. Yang kita kuadratkan itu ini ya, x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Caranya adalah kita mencari dua angka yang jika dijumlahkan dia hasilnya minus 4 dan jika dikalikan dia hasilnya minus 5. Angka itu adalah angka minus 5 dan plus 1. Minus 5 tambah 1 adalah minus 4. Minus 5 dikali plus 1 adalah minus 5. Sehingga jadilah seperti ini. Minus x kurang 5 dikali x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa menentukan harga nolnya. Nah, harga nolnya itu dari yang kita faktorkan tadi. Yang pertama x kurang 5 sama dengan 0. Atau x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga dari sini kalau x-nya kita sisakan di ruas kiri, maka x-nya adalah kita pindahkan 5-nya ke kanan, x-nya sama dengan 5.
atau X-nya adalah minus 1. Jadi sudah difaktorkan. Setelah difaktorkan, kita tentukan harga nolnya. Nah, tentukan harga nolnya, yaitu tadi ya, ini sudah harga 0, X kurang 5 sama dengan 0, dan X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan minus 1. Sekarang masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan gambar garis bilangannya. Di sini kita menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangannya kita gambar seperti ini. Kita lihat pembuat nolnya, yaitu plus 5 dan minus 1. Nah, sekarang kita mau cari tandanya. Nah, kita tandai di sini tanda plus atau minus. Ini tanda plus atau minus, tanda plus atau minus. Caranya adalah kita masukkan angka yang berada di antara lebih kecil dari minus 1, angka yang berada antara minus 1 dan 5, dan angka yang lebih besar dari 5. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita menggambar garis bilangan. Nah, untuk mengetahui garis bilangan ini, sekarang kita mau mencari tanda yang berada di antara minus 1 dan 5. Apakah dia, di mana dia plus, di mana dia minus. Caranya adalah kita cari angka 0. Angka 0 itu dia berada di antara minus 1 dan 5 kan. Misalnya di sini 0-nya. Nah, 0 ini yang kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nilai X toh. Misalnya X-nya sama dengan 0. 0 dikurang, sorry. Kita masukkan dia ke mana? Ke sini ya, ke sini. Kita masukkan dia di sini. Minus X kuadrat tambah 4X tambah 5 sama, lebih besar sama dengan 0. Kita lihat, X-nya kita ganti dengan 0. Berarti minus 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 5. Hasilnya apakah dia plus atau minus? Kita lihat 0 ditambah 4 kali 0, tambah 5. Nah, hasilnya adalah plus. Sehingga dari sini, karena 0 itu plus, maka daerah di antara minus 1 dan 5 adalah plus. Karena di sini plus, otomatis kiri dan kanannya minus. Kenapa? Karena tidak ada itu tanda yang berurutan yang punya tanda yang sama, pasti selang-seling. Sehingga kalau di sini plus, otomatis kirinya minus, kanannya minus. Tidak mungkin ada minus plus plus, tidak mungkin ya. Atau minus minus plus, tidak mungkin. Pasti minus plus minus plus minus plus. Sehingga karena tanda pertidaksamaan bisa sama dengan 0, ya kita lihat soalnya. Soalnya adalah ini. Kita balik ke sini ya. Lebih besar sama dengan 0. Berarti yang diminta adalah daerah yang positif. Karena daerah yang positif itu berada di antara minus 1 dan 5, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Sehingga kalau kita ditulis, kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah bernilai X, di mana minus 1 kecil sama dengan X, dan X kecil dari sama dengan 5. Seperti itu. Itu untuk yang berpangkat 2. Nah, kemudian selanjutnya pertidaksamaan tingkat tinggi. Artinya apa? Variabelnya itu berpangkat lebih dari 2. Nah, cara penyelesaiannya itu sama dengan pertidaksamaan kuadrat. Jadi ada yang kita faktorkan. Nah, bedanya adalah ini ada 3 nanti daerah penyelesaiannya. 1 yang berpangkat 2, kemudian yang 2-nya ini berpangkat 1. Nah, sehingga kita bisa lihat untuk soal yang seperti ini, himpunan pembentuk harga nolnya adalah 2X tambah 1 sama dengan 0, X kurang 2 sama 0, atau X kurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari seperti ini sama dengan yang tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pertidaksamaan pecahan. Nah, kalau pertidaksamaan pecahan, caranya adalah, ciri-cirinya adalah yang pertama ada angka pembilang dan ada penyebutnya. Cara penyelesaiannya seperti dengan berpangkat 1 tadi, berpangkat 2, luas kanannya itu harus kita jadikan 0. Nah, yang pertama kita samakan dulu.
penyebut di ruas kiri. Kemudian yang kedua, kita faktorkan. Ya, kita faktorkan. Ini kita faktorkan pembilang dan penyebutnya kalau bisa. Kemudian kita mencari nilai-nilai variabel yang menyebabkan pembilang dan penyebutnya sama dengan 0. Atau harga 0 untuk pembilang dan penyebutnya. Kemudian yang keempat, gambar garis bilangan yang memuat semua nilai yang didapatkan pada 4 langkah. Kemudian yang keenam, yang kelima, kita tentukan tanda plus atau minus pada masing-masing interval. Contohnya seperti ini. 2x kurang 1 per x kurang 3 lebih besar dari 7. Nah, sekarang kita yang pertama adalah ruas kanannya kita jadikan 0. Betul? Sama dengan 0. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari atau menghilangkan penyebutnya dengan cara mengalihkan angka yang sama dengan penyebut. Jadi yang supaya ini hilang maka yang di atas kita kalikan dengan x kurang 3. Sehingga ini kita kali ke sini, kali ke sini, ini kali ke sini, kali ke sini, kali ke sini, kali ke sini. Ya. Sehingga diperoleh 2x kurang 1 kurang 7x tambah 21 per x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. X-nya kita gabungkan, hasilnya minus 5x. Kemudian yang nilai konstanta saja, minus 1 plus 21 plus 20 per x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Sehingga harga 0 pembilang adalah minus 5x ditambah 20 sama dengan 0. Dari sini minus 5x kita taruh di ruas kiri, plus 20-nya kita pindahkan ke kanan, sehingga minus 5x sama dengan minus 20. Dari sini x-nya kita sisakan x di ruas kiri, berarti 20. Minus 20 dibagi 5 sama dengan, minus 20 dibagi minus 5 sama dengan 4. Sehingga harga 0 dari penyebut adalah ini, harga 0 penyebutnya x kurang 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3. Dari sini kita bisa buat garis bilangan, yang satunya 3, yang satunya 4. Nah, untuk menggambar ini kita lihat pembuat nolnya berapa. Kita ambil misalnya angka berapa ya? Kita ambil angka 0. Angka 0 itu kan berada di sebelah kirinya angka 3. 0. Kita masukkan ke mana ya? Kita masukkan ke sini. Minus 5 dikali 0 tambah 20 plus per x-nya 0, 0 kurang 3 sama dengan 0 toh. 5 kali 0, 0, 20 bagi minus 3 berapa ya? Bagi 4 kan minus 5. Pokoknya hasilnya adalah minus. Nah, sehingga angka 0 itu karena dia berada di sebelah kiri angka 3, berarti daerah sini adalah minus. Otomatis yang di tengah plus, yang sebelah kanannya minus. Yang dicari adalah lebih besar dari 0, berarti yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya berada di antara 3 dan 4. Sehingga kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya, nilainya adalah x, di mana 3 kecil dari x dan x lebih kecil sama dengan 4. Seperti itu. Oke ya, itu kalau penyebut tingkat tinggi. Ya. Ini sama juga ini caranya. Nanti pelajari sendiri ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di mana Google Classroom. Nanti saya coba buka ya diskusinya sehingga saya bisa jawab pertanyaannya langsung di situ atau nanti di kelas saja. Oke, saya kira demikian untuk pertidaksamaan. Insya Allah kita ketemu lagi di materi submat materi fungsi identitas. Oke, demikian saya tutup pertemuan kali ini dan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.